Kalau kita lihat deretan angka, kelihatannya ya gitu-gitu aja kan. Mungkin sedikit membosankan. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik angka-angka itu sebenarnya ada cerita yang tersembunyi. Kita cuma butuh alat yang pas buat membongkarnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng cara membaca cerita itu. Oke, kita mulai dari sini ya. Di depan kita ada 10 angka. Anggap aja ini nilai porositas dari sampel batuan misalnya. Inilah misteri utama kita hari ini. 10 data mentah yang seolah-olah bisu, padahal mereka lagi nunggu buat cerita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Untuk menjawabnya, kita bakal pakai seperangkat alat canggih yang namanya statistik deskriptif. Anggap aja ini semacam kotak peralatan detektif buat kita menginvestigasi data. Oke, investigasi kita mulai. Setiap detektif tahu, langkah pertama itu adalah menemukan pusat kejadian. Kalau dalam data, artinya kita perlu menemukan jantung atau titik tengah dari kumpulan angka kita. Ini petunjuk pertama kita. Alat pertama di kotak detektif kita itu namanya mean, atau ya kita semua kenal sebagai rata-rata. Ini cara yang paling umum buat cari pusat data, simpel banget kan? Jumlahin aja semua angkanya, terus bagi sama ada berapa banyak angka di situ. Enaknya semua angka jadi ikut dihitung. Dan setelah kita hitung nih, semua angka tadi kalau dijumlahin jadi 602. Terus kita bagi 10, kita dapat min-nya adalah 60,2. Nah, simpen baik-baik angka ini. Ini petunjuk penting pertama kita soal di mana sih pusat data ini nongkrong. Lanjut, alat kedua kita, median. Buat nemuin median, ada syaratnya. Kita harus urutkan dulu semua data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau sudah urut, baru kita cari mana nilai yang posisinya persis di tengah-tengah. Median ini ibarat garis pembatas yang adil. Nah, karena data kita ada 10, kan genap tuh. Berarti nilai tengahnya ada di antara data ke-5 dan data ke-6. Dan kebetulan, dua-duanya adalah angka 60. Jadi rata-rata dari 60 dan 60 ya 60. Tuh kan angkanya deket banget sama min kita tadi. Alat ketiga buat nyari pusat itu, modus. Wah, ini paling gampang. Tinggal cari aja angka mana yang paling sering nongol. Di data kita, angka 60 muncul 2 kali. Lebih sering dari yang lain. Jadi, modus kita juga 60. Oke, jadi kapan kita pakai mean, kapan pakai median? Gini deh simpelnya, mean itu sensitif banget sama yang namanya outlier atau nilai ekstrim. Kalau ada satu aja angka yang ketinggian atau kerendahan, mean-nya bakal ketarik. Nah, kalau median, dia cuek aja. Makanya median ini andalan banget buat data kayak harga rumah atau gaji, yang sering ada beberapa nilai yang wah banget. Sip, kita udah tahu di mana pusatnya. Tapi investigasi belum selesai. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Seberapa berantakan sih data kita ini? Apa angkanya ngumpul dekat-dekat si pusat, atau malah mencar kemana-mana? Yuk kita cari tahu. Cara paling gampang dan paling cepat buat ngukur sebaran itu pakai range. Tinggal ambil nilai paling gede, di kasus kita 70, terus kurangi sama nilai paling kecil, yaitu 52. Hasilnya 18. Ini langsung ngasih kita gambaran seberapa lebar sih bentangan data kita dari ujung ke ujung. Kalau mau analisis yang lebih dalam, kita pakai simpangan baku atau standard deviation. Jangan pusing sama namanya. Anggap aja ini tuh jarak rata-rata dari setiap angka ke pusatnya, ke si min tadi. Kalau simpangan bakunya kecil, artinya data kita itu pada ngumpul rapet dekat min. Nah, buat data porositas kita, simpangan bakunya itu 5,16. Ini ngasih tahu kita kalau secara rata-rata, setiap titik data itu jaraknya sekitar 5,16 unit dari min kita yang 60,2. Ini gambaran yang jauh lebih detail soal sebaran data dibanding cuma pakai range. Nah, ini nih salah satu alat favorit saya buat ngukur sebaran interquartile range atau disingkat IQR. Kenapa favorit? Soalnya IQR ini cuma fokus ke 50% data yang ada di tengah. Dia sengaja cuekin 25% data terendah dan 25% data tertinggi. Jadi sama kayak median, dia ini kebal banget sama outlier. Di data kita, setelah dihitung, kuartil pertamanya itu 57 dan kuartil ketiganya 63. Selisihnya cuma 6. Wah, ini petunjuk yang kuat banget. Artinya, separuh dari sampel kita itu nilai porositasnya ngumpul di rentang yang sempit banget, cuma 6 unit. Oke, semua petunjuk sudah di tangan kita. Kita tahu pusatnya, kita tahu sebarannya. Sekarang, waktunya untuk momen aha. Saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat ngeliat cerita utuh yang mau disampaikan sama angka-angka ini. Nah, ini dia ringkasan kasus kita. Ceritanya jadi jelas banget, pusat data kita itu solid banget, ada di sekitar 60. Kelihatan dari min, median, sama modus yang mirip-mirip. Sebarannya juga cukup terkendali. Tapi bintang utamanya itu si IQR yang cuma 6.
Ini nunjukin kalau inti dari data kita itu ngumpul rapat banget. Jadi ceritanya apa? Sampel-sampel ini ternyata cukup konsisten. Dan bagian terbaiknya, semua alat yang barusan kita pakai sekarang jadi milik Anda juga. Anda bisa pakai ini buat menginterogasi data apapun yang Anda temui, buat membongkar cerita apapun yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, biar nggak bingung pilih alat yang mana, ini contekan cepatnya. Kalau tujuan Anda mau tahu nilai kas dan datanya kelihatan rapi, nggak ada yang aneh-aneh, pakai aja min. Tapi kalau datanya agak berantakan, ada beberapa nilai yang ekstrim, median itu jagoannya. Buat lihat sebaran, range itu buat yang pengen cepet, tapi IQR bakal ngasih cerita yang lebih jujur tentang inti data Anda. Jadi gitu, kita berhasil mengubah deretan angka yang tadinya kelihatan gak berarti menjadi sebuah cerita yang jelas tentang konsistensi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa arti angka-angka tadi, tapi dengan semua alat baru ini di tangan Anda, kira-kira cerita apa yang akan diungkap oleh data Anda sendiri?